mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerak. Kemudian ini adalah teori dari Kang Sodik terganggunya si tubuh dalam tentang pengontrolan gerak Parkinson. sehingga menimbulkan Alhamdulillah dapat tremor dan ilmu kaku di dalam tubuh. Lewat Zoom tapi Di mana Parkinson adalah penyakit yang menyerang di dalam fungsi otak. Sehingga saya tadi menyuruh Kang Sam melakukan pemanasan dan pemutaran karena Parkinson bisa sangat dibantu dengan pola latihan pernapasan. Pada posisi saat ini biasanya penyakit Parkinson banyak diderita oleh orang-orang di dalam range usia ke 50 ke atas, tetapi karena mungkin ya karena cuaca, kemudian karena karena kondisi-kondisi tertentu sehingga banyak terutama wanita yang mengidap penyakit Parkinson di bawah usia 50 tahun. Penyakit Parkinson sendiri bukan penyakit langka, tetapi penyakit yang sudah lama ada. Salah satu gejalanya adalah beberapa gejala yang menyebabkan penyakit Parkinson. Tolonglah. Yang pertama adalah tangan bergetar atau tremor. Jadi dia bergetar atau tremor yang sulit dikendalikan. Kemudian yang kedua kaku saat bergerak. Jadi penderita penyakit Parkinson biasanya kaku saat bergerak. Baik itu kaku pundak, leher, kepala belakang, tulang punggung sampai ke tangan. Jadi kaku posisinya. Kemudian adanya perlambatan gerakan yang disebut bradykinesia. Pengobatan Parkinson biasanya dilakukan dengan pemberian obat. Yang obat itu diberikan untuk menghambat penurunan dari gejala itu. Penurunan dari gejala tadi. Jadi obat diberikan untuk memperlancar sistem aliran darah di area saraf sehingga memperlambat penurunan tersebut. Tetapi masalahnya adalah penurunan dalam kondisi tubuh yang tadi tangan bergetar, tremor, kaku, kemudian gerakan yang melambat itu hampir berbanding lurus dengan si fungsi obat sendiri sehingga lambat laun obat yang diminum itu semakin banyak. Nanti saya di sesi berikutnya akan melakukan sebuah pembandingan dari obat yang diminum dengan perkembangan Parkinson selanjutnya. Teman-teman, apa yang bisa kita lakukan dengan penghambatan dari penyakit Parkinson adalah latihan yang tadi dilakukan oleh Kang Sam. Bagaimana tubuh kita mengendalikan oksigen yang masuk ke dalam otak, ya kan? Kemudian si oksigen itu diatur dan diputarkan untuk merangsang frekuensi yang ada di dalam otak itu sendiri. Jadi salah satu pengobatan yang efektif dalam pengobatan Parkinson adalah latihan yang sering kita lakukan. Makanya teman-teman, ibu-ibu, kalau di sini ada banyak ibu atau ayah-ayah yang sudah di usia 46 tahun ke atas atau mulai 45, itu latihan harus sering dilakukan. Nah, salah satu fungsi otak di mana adalah untuk mengatur enzim di dalam hipotalamus dan mengatur sistem edar darah di dalam seluruh tubuh kita, memerlukan fokus dan memerlukan kekuatan rangsang yang kuat terhadap si pengaliran oksigen dan darah ke dalam pembuluh darah yang lain. Dengan latihan pernapasan, teman-teman, kita mampu mengeksplor oksigen ke dalam darah dengan lebih baik dan lebih padat. Kemudian latihan penegangan dan pemutaran itu memadatkan otot-otot kita. Pemutaran yang tadi dilakukan oleh Kang Sam adalah sebuah teknik di mana kita bisa melakukan fokus dalam berlatih. Jadi tepatnya adalah kita sedang melakukan tidak bisa saya pegang karena ini zoomnya lewat untuk menjaga diri kita dari terkenanya Parkinson, terutama untuk ibu-ibu yang akan monopause atau bapak-bapak yang pasca stroke, karena itu beberapa yang semoga Kang Sodik akan terjadi ketika timnya Parkinson itu mengancam. Allah Subhanahu wa taala yang berlipat. Amin. Bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, saya akan mengulas sedikit latihan Kang Sam dengan teori saja. Nanti kita minggu depan kita akan 2 minggu lagi kita akan memperpanjang latihan ini. Teman-teman yang ingin lebih
paham mengenai latihan dan pemutaran dalam pengobatan Parkinson untuk terapi, silahkan ikut latihan online. Jadi teman-teman, semakin menarik dalam, semakin tarikan dalam oksigen kita, tarik, tahan, buang, dan semakin dalam membuang nafas kita, maka akan semakin terangsang tubuh kita dalam menghimpun, dalam menyalurkan, dan dalam pengikatan oksigen. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan teknik pengobatan sendiri dari Parkinson dan teknik pencegahan dari penyakit Parkinson. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan dari latihan tadi atau materi lainnya. Saya akan kupas mungkin sampai dengan 3 kali pertemuan Zoom meeting, sehingga kita akan mengupas dengan ringkas saja dulu. Teman-teman ada yang bertanya terhadap teknik pemutaran atau ada yang testimoni terhadap rasa yang dirasakan, kita punya waktu 5 menit, silakan kita interaksi secara laptop. Teman-teman bertanya, saya menjawab yang mungkin bisa saya jawab. Silakan dibuka mic-nya, dibuka sesi pertanyaan untuk season 1 penyakit Parkinson. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Kang. Assalamualaikum. Kang Sodik, saya Irfan. Kang Sodik. Ya, siap. Ya, izin nanya tadi waktu latihan sama Kang Sam, rasa pemutaran yang saya rasakan itu perputaran dari mana Kang? dari Madiun. Posisi di Kang Sodik, Madiun, Kang Sodik. Madiun, siap. Ya. Ini Madiun lah. Lanjut. Waktu latihan pemanasan tadi sama Kang Sam, perputaran energi di dada, kemudian di yang udah dipegang ya, tadi di belakang kepala, ubun, terus ulu hati dan pinggang. Ketika dilebarkan, yang saya rasakan itu di tangan yang perputarannya agak besar, Kang. Yang lainnya belum kerasa, kalau dada kerasa tapi dikit gitu. Kebetulan di baju kan basah, jadi agak ada detak-detak gitu bergerak. Nuhun, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab dulu Kang Irfan ya. Setiap posisi ini Kang Irfan merasakan gerak berat dan energi ya, lebih dari posisi di tempat lain. Betul. Oke. Jadi begini teman-teman energi, teman-teman sehat. Ketika kita melakukan gerakan napas, pada saat kita menarik napas, tarik, tahan, dan posisi tangan kita di sebelah sini, maka ada interaksi antara gelombang tubuh yang dialirkan ketika membuang napas dengan gelombang yang ada di luar secara langsung. Semakin kecil interaksi pori-pori yang ada di dalam tubuh, itu akan semakin besar kepadatan energi yang ditarik dari luar tubuh. Nah, berbeda dengan dada, karena dada itu lebih kompleks daripada tangan, sehingga dirasanya kecil, tapi bukan berarti tidak ada energinya. Nah, Kang Irfan punya volume, misalnya punya gelas yang besar, diisi air, kira-kira lama penuhnya atau enggak? Lama. Ya, tetapi mungkin punya gelas yang kecil, kemudian diisi air, lebih lama penuhnya atau lebih sebentar penuhnya? Lebih cepat. Lebih sebentar kan? Lebih cepat. Sehingga ketika kita begini, pori-pori kita merangsang untuk pemenuhan energi di telapak tangan lebih cepat daripada dada dan punggung. Karena itu, saya setiap latihan selalu mengajarkan bagaimana kita mereaksikan pori-pori dalam perputaran dan pergerakan yang cepat, sehingga kita bisa menyedot energi dengan lebih cepat. Oke? Satu pertanyaan mudah-mudahan terjawab lengkap. Silahkan nanti ditanyakan di grup. Saya akan bahas sesi Parkinson tahap 2 mengenai gejala dan obat yang dipakai. Kita akan ketemu 2 minggu lagi pengobatan Parkinson dan teknik latihannya. Terima kasih, kita berfoto dulu. Silakan ambil pose, nyalakan kameranya. Foto. Kita cuma waktu 1 menit lagi. Foto. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, salam energi, salam sehat. Teman-teman yang ingin lebih lanjut mengetahui tentang teknik pengobatan Parkinson, silakan ikut di dalam latihan online. Teman-teman yang ingin mengetahui materi Parkinson dan pengobatan, silakan ikut di 2 minggu ke depan. Alhamdulillah dapat ilmu. Masya Allah.
Terima kasih banyak Kang Sodik, Kang Sam, dan tim True Healing untuk ilmunya, berbagi pengetahuannya, berbagi pengalamannya. Semoga untuk saya pribadi dan keluarga khususnya bisa ikhtiar, menjaga ikhtiar lebih baik melakukan ibadah. Kalau ketika kita sehat, insya Allah ibadah juga sebetulnya harusnya lebih semangat. Kalau ketika kita sakit, kita akan merasa mengetahui dan merasakan sangat ketakutan dan merasakan atas dosa-dosa kita. Itu aja mungkin Zoom kali ini, dan ikuti terus sesi kesehatan di Kang Sodik Zoom. Insya Allah juga saya banyak belajar, alhamdulillah. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.